Menteri Keuangan, kalau selalu ngambil kebijakan populer, maka kalian harus khawatir. Karena defaultnya Menteri Keuangan, itu akan banyak kebijakan yang tidak populer. Resesi 2023 itu ancaman paling besar ada di impor. Kan Jakarta Bandung udah berapa kali pakai APBN? Atau IKN juga kan pakai APBN berapa persen? Karena Artinya yang gini, kita akan menikmati itu baru 10 tahun, sementara resesi dan depan belum mata tahu kita bisa ancamannya. menikmati. Halo para Malik, berjumpa lagi di konten terbaik di Has Kreatif Channel ini. Konten yang sangat memajukan nilai-nilai keluhuran bangsa ya, yang ikut mensukseskan UUD 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau acara-acara yang membodohi kehidupan bangsa, tolong dilaporkan ke polisi seperti PWK. Oke. Hari ini saya harus merokok dari awal karena pusing sekali pembahasan kali ini ya, mengenai angka-angka, kalkulator, yaitu tentang ekonomi Indonesia di 2023 nanti. Sudah hadir bersama saya seorang ahli ekonomi, calon Menteri Keuangan 2025 ya. Kalau pilih presiden yang betul. Kalau pilih presidennya kalah, ya langsung enggak dong. Kita sudah kedatangan Abang Ferry Irwani. Halo semua. Sebenarnya malas undang Anda, Bang. Iya. Karena betul. Anda temannya Pras. Kirain Has Kreatif yang undang Pras, Bang Mamat duluan Iya. ternyata. Kirain Anda males nih teman-temannya Pras gitu, pasti mendukung orang itu. Gak. Enggak, netral ya. Netral. Mendukung saya ya di sini. Betul. Ya? Oke, sip, bagus ya. Bang, sehat? Alhamdulillah. Nggak meledak otak? Kagak. Hitung-hitung angka tiap hari? Nggak apa-apa. Emang hobi ya? Nggak hobi sih Bang, emang sekolahnya kebetulan di situ kan, jadi hobi main gitar. Sekolahnya hobi apa? Dulu kan nggak sengaja masuk STAN. Nggak sengaja. betul. Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Akuntansi. Oh, akuntansi. Akuntansi administrasi negara. juga ada ya? Sekolah Tinggi Administrasi Negara? Nggak ada Bang. Nggak ada ya? Iya. Ayo kita bikin. Jadi, akuntansi. Iya. Ya, backgroundnya di situ, kuliahnya di situ. 3 tahun itu ya? 3 tahun Iya. kerjanya di Kemenq, ya udah mau nggak mau. Sampai sekarang masih kerja di Kemenq? Sampai Desember ini. Sampai Desember ini? Iya. Desember rencananya? Resign dengan baik-baik. Udah kaya Anda? Atau gimana? Dunia ini mau lagi krisis loh ini. Itu. Krisis semua nih loh. 2 hari yang lalu ada yang nanya yang sama Bang. Menteri Keuangan bilang kayak gitu. Kenapa Ferry resign? Udah kaya dia. Iya. Enggak lah. Emang 2 tahun lalu kan mulai YouTube. Terus karena nggak tahu ternyata growth. Terus mulai kehilangan banyak waktu sama keluarga kan. Uang sebanyak apa nggak ada gunanya kalau waktu untuk keluarga nggak ada. Wah, saya suka nih orang-orang begini nih. Jadi ya udah. Apalah arti uang ya? Betul. Padahal beli sesuatu pakai uang. Betul. Ya. Jadi uang tetap punya arti. Tetap punya arti. Dan ketika sudah di level tertentu, ketika kita sudah memiliki beberapa uang, kita sudah punya pilihan. Betul. Nah, itulah yang sedang saya lakukan. Tapi kan kalau tetap di dalam Kementerian Keuangan kan ada uang dengan value yang lain gitu loh. Ada value yang lain. Value-nya itu link. Ya kan? Kemudian membantu negara. Betul. Apa tidak sejalan lagi dengan Ibu Sri Mulyani? Oh tidak. Oh tidak. Berbahaya. Sangat-sangat sejalan. Sangat sejalan. Sangat sejalan. Saya itu orang selain anak buahnya beliau ya, saya fans berat beliau. Saya mengidolakan beliau dari dulu, dan satu kebanggaan terbesar dalam hidup yang mungkin akan saya ceritakan ke anak cucu saya nanti kalau saya pernah bekerja dengan seorang Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani. Nah, kalau kita bahas Ibu Sri Mulyani tidak asik kalau tidak minum nih. Mau minum apa? Seakan-akan Ibu Sri Mulyani minum ya jadi. Bukan minum. Enggak, maksudnya kan membahas. Oh iya. Membahas orang yang 20 tahun ada dalam jabatan kementerian itu. Oh, iya. Apa? Kopi aja Bang, Kopi kan ya. Soalnya takut Anda keringatan tiba-tiba kan. Lega dulu. Kok awal-awal langsung bahaya gitu. Lega dulu nih. Kopi ya Bang ya? Ya. Ya ini pura-pura dibikin Bang, udah disiapin. Hei, hush.
Jadi udah bekerja bersama Ibu Sri Mulyani. Ya, Semenjak tahun berapa tuh? kalau di Kementerian Keuangannya sejak 2013, kalau Bu Menteri kan jadi menteri lagi tahun 2016. Nah, sampai sekarang. Sekarang jabatannya? Fungsional Pranata Humas. Itu langsung dibawa. Enggak. Jadi bawa banyak lagi bawa-bawanya tuh, Bang. Oh, bosnya deputi gitu-gitu ya? Iya, eselon 1, Eselon 1 2, ya. eselon 3. Iya, eselon 1. Nah, ini ada kereta lewat nih. Nih, biasa di sini ada jokes, Bang. Apa tuh? Ya. Mau dengar? Iya. Tadi udah di briefing juga Iya, katanya iya. ada jokes. Iya. Apa itu? Ini ada kereta lewat, Bang. Hmm. Karena kita ini syuting dekat stasiun Jatinegara. Iya. Negara, aduh ini bahaya sih. Ganti cepat pikir, ayo. Udah mau keluar tadi jahat soalnya. Aduh, negara yang dunia lagi krisis tapi ekonominya tetap tumbuh. Baik dong. Aman, untung cepat. Bang Mamat lagi mengalami peristiwa besar beberapa waktu yang lalu. Untung cepat nih. Jadi lebih berhati-hati. Iya. Aduh. Salam sama Hari Putra ya, Bang. Oh iya, ada dia. Baik. Tapi itu bukan acaranya dia. Bukan. Dia tuh kesel juga tapi. Iya, dia sebagai host di situ. Kan kurang kalian awak sama-sama- juga. Sama-sama Minang kan? Iya, Minang link. Minang. Orang Minang emang hebat-hebat sih. Nggak ada, banyak omong aja semua orang. Kecuali satu itu. Enggak. Orang Minang itu pemikir, founder bangsa ini loh. 3 dari 4 founding father. Iya, orang Hatta, Tan Malaka, Tan Malaka, Syahrir, Syahrir, Buya Hamka. Buya Hamka, Agus Salim. Walaupun mereka berbeda-beda pandangan kan, Iya. dalam segala macam sisi kehidupan. Kadang selisih tuh. Tapi tetap kalau udah ada teh talua, duduk bareng, ngobrolin bangsa, ya kan? Seperti di sini nih. Belum Betul. tentu kita sepakat nih. Belum tentu, Bang. Belum tentu. Belum Tapi dengan kopi dan sepeda kita bisa santai gitu kan. Setuju. Puji-puji aja dulu. Nanti dijatuhi ya kan. Bang, nah kita Yuk. mau masuk tadi. Abang kan udah bekerja sama Ibu Sri Mulyani. Kita mau masuk di Ekonomi. ekonomi dulu. Dari background personal dulu deh sebenarnya. Kementerian Keuangan kan dipimpin oleh orang yang sama dalam jangka waktu yang lama ya. Ya. Otomatis segala macam strateginya. Udah ganti berapa presiden masih ada beliau di situ gitu. Iya. Apa sih kelebihan dari beliau di mata Abang? Ini pendapat personal ya. Sehingga dipakai terus nih, padahal banyak nih pakar ekonomi. Oke. Sebenarnya kan Bu Menteri itu menjabat mulai masuk kabinet pertengahan, pinjam ya Bang? Iya, silakan. Pertengahan 2000-an, terus 2008 juga waktu krisis ekonomi Amerika jatuh, waktu Lehman Brothers jatuh, waktu subprime mortgage terjadi gitu, subprime mortgage krisis. Kita 2008 itu nggak terlalu kena dampaknya kan, beliau juga waktu itu menterinya. Terus beliau 2010, 2009 atau 2010 gitu. Mundur jadi direktur operasionalnya Bank Dunia kalau nggak salah, managing directornya. Bukannya wakil presiden ya, Bank Dunia? Itu jabatan di level kedua lah di Bank Dunia. Oh, iya. Di atas, di bawah presiden Bank Dunia ada langsung managing ya. director gitu. Dan 2016 balik lagi ke Indonesia kan. Jadi kayak ada sela-selanya lah ya. Ada di tengah-tengah itu ada yang menjabat juga dan orang hebat juga, Pak Khatib Basri waktu itu. Terus setelah Pak Khatib Basri 2014, terus beberapa Pak Bambang Brojonegoro, terus Ibu Sri Mulyani lagi. Kalau masalah nilai plusnya seorang Ibu Sri Mulyani ya, karena dulu 2016 saya ngikut beliau sampai sekarang, kalau ada kemana-mana untuk bikin konten beliau, terus dengerin semua pidatonya. Ada satu hal yang saya bisa jamin karena saya orang yang melihat langsung, ya, melihat ya. Ini bukan menjilat ya? Bukan, nggak ada gunanya lagi karena bukan pegawai lagi besok. Iya kan baru Desember. Iya Desember. Siapa tahu ada tawaran bagus menggiurkan. Iya kan jadi eselon 1. Eselon 1 mikir-mikir tuh Desember, biasalah. Bukan menjilat, Bang. Iya, Bukan. apalah arti uang, tapi kalau jabatan apalah arti apalah keluarga. Iya. tidak. Kekuasaan uang semu semua itu. Wes, Minang banget. Kan depan kamera. Iya. Balik kamera beda Iya, lagi. Iya. Intinya tuh, dan itu pun bahkan nggak terjawab sama saya. Ibu Sri Mulyani waktu di Bank Dunia itu penghasilannya sangat-sangat besar.
dan hidupnya lebih tenang gitu. Nah. Sangat-sangat tenang ya, nggak ada gejolak politik, nggak ada tuduhan, nggak ada fitnah, nggak ada orang yang berusaha ngejatuhin. Ya tinggal kerja balik dengan penghasilan yang sangat-sangat oke. Pakai dolar ya? Pakai dolar. Lalu ya ibu itu balik jadi menteri lagi kan. Balik jadi menteri lagi, bukannya eskalasi jadi wapres atau presiden ya, atau berpolitik atau masuk partai manapun, enggak. Faktanya ya sampai sekarang masih menteri. Secara income, kita ngomong sesuatu yang jelas aja ini ya. Maksudnya eksakta biar nggak berbunga-bunga lah. Betul. Secara income itu penurunan yang sangat jauh. Income-nya turun jauh, sementara gejolak politiknya jauh lebih kuat, fitnahnya lebih banyak, hinaan, cacian, orang yang merendahkan juga banyak karena ya orang nggak paham kan skup ekonomi makro keseluruhan itu kan nggak banyak orang yang ngerti gitu. Jadi ya kayak satu keputusan diambil orang nggak setuju ya kena serang, tapi ya beliau sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia dia sangat-sangat strong, tough, dan sangat-sangat luar biasa selain cerdas. Dan dia masih melanjutkan amanatnya sampai sekarang sebagai Menteri Keuangan. Di situ itu pun nggak kejawab sama aku, Bang. Bu, kenapa sih mau? Mending ibu di US sana gitu. Dan Jangan bilang jawabannya demi bangsa dan negara, udah capek saya dengar. capek kan? Iya. Saya dulu juga capek, Bang, dengarnya. Dia cuma satu, orang tua aja kebetulan dua-duanya akademisi, dan amanat dari orang tuanya adalah ketika negara butuh kamu harus balik. 2016 itu di recall dia balik, Bang. Padahal kalau dia mau lanjut, mungkin dia sekarang presiden World Bank. World Bank ya. Tapi justru itu kan lebih bagus buat negara, dalam artian ketika dia presiden World Bank, dia bisa berkontribusi untuk Indonesia juga. Belum tentu, Bang. Secara kebijakan fiskal World Bank ya. Iya dong. Ya belum tentu dong. Bank Dunia kan kita harus tahu dulu eskalasinya di Ya mana. bisa lah nepotisme demi negara kan. Demi negara dong. Bunga hutang misalnya Indonesia Berarti terhadap nggak World Bank. profesional. Bagaimana kita bisa menuntut keprofesionalan birokrat kita kalau kita sendiri masih berharap seperti itu, Bang? Tapi kan demi negara. Namanya keadilan. Namanya adil kan harus dalam pikiran. Ketika Betul. dia menjabat sebagai presiden World Bank, maka negara-negara lain harus sama rata dia pikirkan. Oke. Dan itulah bentuk kecintaan tadi yang Abang bilang udah capek, saya pun capek, tapi saya melihat sendiri. Oke, luar biasa gitu loh, dengan segala lebih dan kurangnya, dan ya itu yang membuat saya sampai sekarang mengidolakan beliau. Dia bukan orang kaya, Oke. dia seorang menteri keuangan, bukan Perempuan. orang perempuan, dan apa ya? Kita yang staff-staffnya yang dalam birokrasi sebutlah pelaksana gitu ya, orang-orang yang jauh banget levelnya, beliau tuh bisa tahu nama kita tanpa kita memperkenalkan diri gitu. Itu dari hal kecil aja ya. Itu sama kayak guru saya dulu tuh, Ibu Selfie. Ibu selfie halo. Iya, kita mau sembunyi gimana pun dia cuma lihat sikut kita udah tahu namanya siapa. Sumpah, satu sekolah itu dia hafal namanya. Nah itu nggak banyak, Bang. Dan yang dia kayak hafal gitu. orang tua kita. Sumpah. Kau, saya bilang bapakmu sini ya. Kok bisa tahu dia? Dan itu tidak banyak memang, cuma 1-2 orang ya. Kan itu hal kecil yang nggak akan mungkin bisa dimanipulasi kan. Nah itulah, itu pendapat saya, dan kalau orang lain punya pendapat yang berbeda, it's okay kok. Negara demokrasi. Iya, itu soal personal kan. Soal personal, itu soal pendekatan itu personal. Suka dan tidak suka, percaya dan tidak percaya, Betul. itu personal sekali gitu. Tapi kalau kita masuk kepada kebijakan, kenapa kebijakan Bu Sri Mulyani ini yang selalu dipakai gitu loh? Artinya menjadi menteri di era berbeda-beda. Apakah karena kebijakannya bagus, ataukah ya, ini bukan tuduhan tapi pertanyaan ya, ataukah lebih gampang diajak kompromi? Mungkin Bang Mamat bisa undang Pak SBY atau Pak Jokowi untuk menjawab karena beliau yang memilih. Tapi kan Anda staff bekerja bersama beliau, Lah, lebih paham dibandingkan tapi kan mereka. bukan saya yang ngambil keputusan untuk memilih beliau sebagai menteri, Bang. Iya. Iya. Tapi apakah kalau Tapi dilihat kalau dalam siklus kerja ya, ada lebih gampang? Pertanyaan kedua yang lebih menarik, apakah gampang diajak berkompromi? Kalau kita lihat sejarah politik Indonesia dan kita lihat bagaimana situasi di tahun 2008, kita akan sangat tahu Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati adalah orang yang tidak gampang berkompromi. Banyak hal yang terjadi di tahun 2008 dan salah satunya adalah ya itu, goncangan ekonomi global tahun 2008. Itu kalau kebijakan Sehingga fiskal bank-bank kita, harus kalau kebijakan fiskal kita nggak tepat, mungkin kita bisa ngerasain kolaps kayak negara-negara lain, ataupun
terguncang dengan luar biasa gitu. Atau bahkan mungkin bisa mengalami situasi lebih parah dari tahun 98. Dan itu kan juga bukan kontribusi Bu Sri Mulyani sendiri ya. Beberapa orang-orang lain, Gubernur Bank Indonesia saat itu, Pak Budiono misalnya, dan beberapa orang lain juga melakukan kebijakan yang tepat sehingga menyelamatkan kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2008 itu. Jadi ya aku nggak berani lah bilang bang kenapa gitu, kenapa ibu yang dipilih atau apakah dia orang berkompromi atau enggak. Tapi at least yang aku lihat sebagai seorang bawahan adalah ya kagum, kagum dan belajar banyak dari beliau. Tapi kalau dari kacamata ekonomi sendiri, apakah kebijakan-kebijakan beliau itu yang justru membuat benteng kita sehingga krisis kita tidak tergoyang dan lain sebagainya? Gini, ketika bicara ekonomi kita nggak bisa bicara satu titik, karena ekonomi itu kan connecting the dots, sebab akibat, aksi konsekuensi, ya kan. Negara ini punya asumsi, negara ini punya proyeksi. APBN kita itu sebelum disusun ada proyeksinya. Nah, kenapa? Abang tahu di 2020 waktu pandemi terjadi, COVID-19 terjadi, berapa banyak ya negara yang kolaps dan hancur? Betul. Oh, dulu waktu semua kebijakan kan dikritik, parah banget dikritiknya. Saya kan? termasuk beberapa yang kritik, tapi memuji juga. Nah, betul. Saya memuji juga. Oh ya, ini langkah yang tepat. Tapi memuji kayak misalnya gini, kok gampang banget ya masyarakat dibohongin dengan istilah gitu loh. Betul. Istilah itu kan untuk bagaimana caranya ini dari undang-undang. Ya udah tinggal dirubah aja nih, cepat-cepat dirubah undang-undangnya bahwa tidak ada pemberian misalnya ketika lockdown kan. Kita pakai PPKM sehingga kata lockdown itu karantina itu tidak keluar. Sehingga negara tidak harus membayar. Iya dong. Nggak ada PSBB, nggak ada karantina wilayah. Betul. Jadi pakai kata karantina diganti dengan lainnya untuk mengakali undang-undang. Itu kan hal yang menurut seharusnya saya tidak dilakukan gitu. Iya, ya? menurut saya palsu sekali kan. Iya dong, itu kan terlihat sekali. Cuma itu memang langkah yang harus diambil. Maksud saya adalah, saya mengkritik adalah bukan duitnya tidak turun, tapi kenapa harus bertahan pada istilah-istilah? Ya tinggal dirubah aja undang-undangnya. Ya itu bang, kompleksitas tadi. Karena kan dalam satu kebijakan, kita kan negara kita berlangsung eksekutif, legislatif, ya kan. Saat eksekutif punya keinginan, harus disesuaikan dengan legislatif. Betul. Legislatif ingin merubah harus disesuaikan dengan eksekutif. Once itu tidak selalu berjalan sejalan lah. Karena kan orang kita berdua aja bisa beda pendapat, apalagi orang sebanyak itu. Makanya aku juga nggak punya kapasitas untuk membela itu juga kan. Oh enggak bang, pemerintah itu melakukan kalau di dalam gimana? Abang posisi di dalam tuh gimana tuh? Kayak melihat sesuatu yang lah kok gini ya aja manusiawi dong. Manusiawi dong, dan nggak bisa yang 100% kita pokoknya bela mati-matian atau nggak suka mati-matian, karena kita kan manusia ya. Kita kan manusia ya kan, kata Pram adalah sejak dalam pikiran. Gitu kan. Nah, bukan Pram siapa? Pramono Anung, bukan kan? Bukan kan? Pramudia Anantatur. Nah, Mas Pram soalnya banyak kali ya. Dan semakin banyak kita ketahui sesuatu, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, semakin banyak knowledge yang kita dapatkan, maka kita akan semakin wise bahkan untuk berbicara sekalipun gitu. Ada sesuatu yang emang aku ingat pernah wawancara Pak Emil Salim dulu dan Pak Khatib Basri. Prof juga. ya? Prof Emil. Waktu itu beliau ngomong kayak gini, Menteri Keuangan, kalau selalu ngambil kebijakan populer, maka kalian harus khawatir. Karena defaultnya Menteri Keuangan. Itu akan banyak kebijakan yang tidak populer. Kalau kebijakannya banyak kan yang populer, berarti yang dia cari adalah elektabilitas dan popularitas. Betul. Karena ketika Menteri Keuangan mengambil kebijakan tidak populer, maka namanya, elektabilitasnya, popularitasnya lah yang jadi taruhan kan. Betul. Dan itu berlaku ke semua menteri sih sebenarnya. Betul. Kalau mengambil ini terlepas dari kebijakan populernya salah dan benar ya. Iya. Tapi kalau terus menerus kunjungan gitu kan, daerah-daerah, wah ada apa nih? Gitu kan? Ngeri kali. Gitu kan? Iya betul. Kan? Kalau Ibu Sri Mulyani kan paling ke podcast Close the Door gitu-gitu doang. Sekali. Kan? Iya sekali gitu-gitu doang gitu kan. Suruh Deddy Corbuzier bayar pajak ya. Gitu. Gitu lah. Oke. Nah, nanti aku cepuin lah Om Deddy ya. Uish. Mau. Aku DC kan Deddy cepu katanya. Oh iya. Terus Ferry Irwandi mau cepuin. Iya. Lucu banget lagi. Ampun Om. Tapi Bang, yang menarik dari kebijakan ekonomi kita ya.
Oke lah, banyak kebijakan yang unpopular. Tapi kebijakan yang unpopulernya juga masih bisa kita pertanyakan. Iya. Bukan tanpa celah gitu loh, bukan. Iya, betul. Nggak ada salah mempertanyakan sesuatu yang kita tidak mengerti dan tidak kita pahami, ya nggak salah. Dan emang semua elemen pemerintah, government juga semestinya bisa menjawab itu, dan itu yang berusaha dilakukan teman-teman di instansi saya bekerja ya waktu itu. Misalnya kayak yang kemarin kebijakan BBM. Misalnya Data ngawur tuh. Ada yang punya data begini, ada yang punya data gini, gimana? Iya. Kan tadi dibilang Bang, satu government itu kan bukan satu bagian yang terintegrasi semua kan. Harusnya terintegrasi. Harusnya. Tapi kan kita tahu sendiri, kadang jangan Kan yang ada cuma visi presiden, bukan visi betul. menteri. Tapi kan kita tahu sendiri, ada berapa instansi, ada berapa lembaga dengan ya tubihannya sih ya kadang Mau bilang kepentingan. enggak. Mau bilang kepentingan Seharusnya podcast masing-masing. ini dilakukan setelah saya resign. Jadi kan Yang jawabannya salah di Anda, siapa suruh mau? Gampang, tinggal bilang aja ini tayang Desember ya. Gini. Jadi karena saya nggak bisa menempatkan diri saya sebagai, beda cerita nih Bang, aku sebagai juru bicara pemerintah. Oke. Maka aku akan punya standpoint yang jelas di sini untuk menjelaskan ke Bang Mamat. Tapi sekarang aku ngerasa nggak punya kebutuhan dan keperluan dan keharusan untuk menjelaskan, oh ini pemerintah gini. Jadi ketika itu dibawa ke sini, ya benar, setuju, sepakat, oke. Dan Bang Mamat sebagai warga negara Republik Indonesia berhak atas semua argumen, berhak atas semua opini Dan semua data. dan semua data. Dan aku bukan representasi dari istana kah, kementerian tempat aku bekerja. Jadi ya jangan diposisikan seperti itu gitu. Enggak. Jadi ya Ini kalau secara Bang Mamat pribadi. berharap aku bisa menjawab dan mengkotor, enggak dong. Secara nggak bisa. pribadi, jawabannya secara pribadi. Secara Apakah- personal, Iya, karena sebagai kan- orang yang bekerja di dalam. Betul, dan juga sebagai pegiat konten kreator. Iya dong, yang selalu membahas ekonomi. Betul. Dan sebagai orang lulusan ekonomi juga. Iya kan, akuntansi. Nah, melihat itu kan pasti ekonomi butuh data dong. Iya, kalau dari apa yang kita keluarkan. Maksudnya, aku kan nggak bisa ngomong instansi lain ya, Iya, kalau iya. kementerian lain atau istana lain. Jadi aku di luar itu gitu. Aku nggak paham dan nggak bisa memberikan informasi bermanfaat apapun soal Betul. itu. Cuma kalau dari Kementerian Keuangan, aku mau tanya ke Bang Mamat, data mana yang salah? Kalau Bang Mamat bilang ada data-data yang salah, yang mana? Bukan salah, Yang mana? banyak data beda-beda kayak kemarin kita Iya, yang Kementerian Keuangan Soal- yang berbeda yang mana? soal ini misalnya soal jebloknya PBN kan, kalau ini bocor nanti kalau BBM tidak naik, sementara ketika dihitung-hitung sama orang lain, lah ini sebenarnya aman sampai Desember gitu-gitu. Nggak mungkin. Berarti nggak aman ya? Beban subsidi kita 500 triliun, Bang. Beban subsidi 500 triliun, suku bunga kita rendah, BLT dikasih, quantitative easing diberikan, dan sampai sekarang angka inflasi kita ketahan. Makanya ketika bicara ekonomi susah bicara asumsi, karena based Ya. on data semua Data, kan. iya, makanya. Based on data, kita kan bisa lihat neraca perdagangan kita, ekspor impor kita kayak gimana, surplus atau negatif. Kita bisa ngelihat cadangan devisa besar. Itu diprediksi berapa bulan sih? Bukan diprediksi, Bang, angkanya ada. Makanya aku tadi bilang, Tapi misalnya kayak Agustus kan presiden mengatakan bahwa tidak akan ada kenaikan. Berdasarkan data dong. Agustus presiden bilang, Iya, tidak akan ada kenaikan sampai akhir tahun, tapi tengah-tengah naik. ya itu tadi. Karena aku bilang APBN kita kan fleksibel. Iya, berarti fleksibel kan? Iya, emang artinya didesain oke, diprediksi menurut ini begini, kalau Tapi kita ternyata hitung dengan ini, wah nggak bisa nih, nggak gitu bisa. kan? Justru perubahan itulah bentuk bagaimana APBN itu bekerja. Iya, dan Kan- itu tidak populer dong Dan tentunya. tidak populer. Oke. Karena kenapa itu bisa berubah waktu itu dan sekarang pun, sampai sekarang pun Amerika sudah melakukan tapering. Quantitative easing itu mulai dihentikan, Oke. suku bunga itu Suku mulai bunga dinaikkan terus, uang capital outflow di mana-mana, dolar di mana-mana, harga jadi naik dong. Iya. Kalau kita ekspor impor. Iya. Nah, kenaikan harga ini pada akhirnya kan ternyata menimbulkan goncangan, menimbulkan shock di Betul. berbagai negara. Sehingga defisit nih. di Sehingga kitanya. ya, kalau kita pertanyakan, mungkin aku nggak tahu kapan presiden persisnya menyatakan itu ya. Mungkin di saat itu adalah dengan asumsi suku bunga sekian. Misalnya suku bunga The Fed masih 1,5% atau 0,5%. Dan semua beban itu ada kepada Kementerian Keuangan ya.
Karena iya dong, yang lain boleh. Bisa lagi nih Kementerian Keuangan itu nggak bisa nih kalau kita kenaikan, iya kan? Betul. Nah itulah kenapa saya bilang tadi, ketika kebijakan itu nggak populer ya bukan berarti itu nggak baik. Karena kalau untuk meraih popularitas gampang bang. Ya setantahnya ya subsidiin aja terus, BLT-in aja terus. Toh elektabilitas meningkat nantinya. Abang tahu Sri Lanka hancurkan apa? Apa? Abang tahu Sri Lanka hancurkan apa? Kenapa tuh? Raja paksa. Waktu pemilihan umum, dia menjanjikan pemotongan pajak 50% bagi seluruh masyarakat Sri Lanka. Dia menjanjikan subsidi bahan bakar, dia menjanjikan subsidi listrik, dan semua dia lakukan dalam 2 tahun. Kolaps. Karena kebutuhannya, bebannya besar sekali ya. Kebutuhannya dan mereka bukan pendapatan turun tapi iya, pengeluaran naik. Pengeluaran naik karena untuk apa? Untuk menopang popularitas ini. Untuk periode kedua biasanya. Betul. Atau apa? Aduh, susah nyebutnya. Dinasti selanjutnya. Dinasti selanjutnya. Bisa jadi karena kan Sri Lanka kayak gitu kan. Oke. Dan itu yang buat kita berpikir pada akhirnya. Makanya ketika ada satu kebijakan harusnya dilakukan evaluasi ulang dulu. Kita harus paham dulu kenapa sih dilakukan dan apa sih kalau tidak dilakukan bagaimana dan kalau dilakukan bagaimana. Gitu. Tapi poin pentingnya adalah ekonomi kita stabil. So far Saat ya, ini. sejauh ini ya. Bahkan dari pandemi ya. Bahkan dari pandemi. Makanya sekarang Itu yang saya puji-puji tapi tidak pernah di highlight ya. Saya puji-puji loh padahal loh. Kenapa ya? Apa muka saya ini oposisi banget gitu ya? Saya udah gitu, katain ini berulang-ulang, itu keren. Maksudnya memilih sebuah kebijakan yang berefek jangka panjang, tidak memikirkan jangka pendek. Jangka pendek kan elektabilitas, periode berikut, dinasti berikut. Atau hari ini aja kita makmur nih, besoknya kolaps. 2 tahun kan kayak Sri Lanka gitu. Tapi ini kebijakan yang dipilih terus-menerus dan itu keren. Soalnya gini bang, ini psikologi ya, psikologi. Manusia itu lebih tertarik dengan masalah. Kita belajar dari masalah, kita hidup dari masalah, kita mati pun karena masalah pada akhirnya. Iya betul. Kalau kita bicara soal biologis, tubuh manusia itu tidak didesain untuk menikmati kebahagiaan kan. Lobus frontal kita itu ketika feromon keluar, abang misalnya berpikir terus ya. Iya. Kita dibangun dari masalah, problem. Makanya lebih Kita diciptakan dari kebahagiaan, tapi iya kan? Iya. Kebahagiaan orang tua. Kebahagiaan orang tua. Iya dong. Oh iya dong, itu wajar dong. Siapa tahu masalah, bang? Hah? Siapa tahu lagi masalah. Lagi masalah, kelar masalah, hamil. Iya. Who knows? Tahu. Bisa aja ke situ ya. Aku nggak maksud ke situ loh. Ya kan kita nggak pernah tahu. Iya, Cuman yang aku tangkap adalah kenapa ketika Bang Mamat ngomong sesuatu yang positif itu nggak pernah di-highlight, tapi ketika sesuatu yang negatif itu lebih gampang untuk nge-reach a people gitu kan, jangkauannya lebih luas ya karena itu tadi orang lebih tertarik dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif. Kuping lebih terlatih untuk mendengar hal-hal yang buruk ya. Betul. Dan itu ya wajar, itulah kehidupan yang kita tinggali sekarang kan. Jadi ya puji-puji saya loh. Soal kebijakan keuangan kita harus akui gitu. Walaupun di sisi lain, misalnya nih, saya mau masuk langsung nanya nih. Betul. Di sisi lain ada hal-hal yang saya masih bertanya-tanya gitu. Misalnya soal utang negara. Nah, Kenapa terus mengalami peningkatan dan kita selalu mengatakan ini aman gitu loh. Dari sisi Bang Ferry sendiri sebagai pakar ekonomi. ada pakar. Mana ada pakar? Betul pernah kerja. Saya sebutnya pelan, pakar ekonomi. Ya, karena kepakaran di Indonesia itu harus lebih dihormati sih Bang. Walaupun aku sekolah di ekonomi, walaupun aku kerja di bidang perekonomian dan finansial, makanya aku nggak pernah menamai diriku ahli ekonomi, ahli finansial. Suka aja ya? Suka aja. Jadi kayak, karena kepakaran itu lambat laun mulai hilang dari Republik ini. Orang tidak lagi menghormati dedikasi orang untuk menuju kepakaran itu gitu. Sekarang ahli hipnotis bisa ngaku jago ekonomi. Yang dulunya muncul di TV memprediksi videonya Ariel dan Luna 10 tahun yang lalu, sekarang ngomong ekonomi dan orang bisa percaya. Padahal untuk mencapai hal-hal seperti itu, lu perlu S3, lu perlu doktor, lu perlu profesor dan lain sebagainya. Dan itu pun tidak menjamin kalau argumen lu akan kuat gitu. Dan masih bisa di-challenge, apalagi orang yang nggak punya background sama sekali. Betul. Kita nggak bisa belajar dari video YouTube. Kita nggak bisa belajar cuma baca 1-2 artikel. Betul. Makanya aku agak menyayangkan kenapa orang terlalu gampang, apalagi yang self-proclaim dirinya pakar. Itu. Dan itu bukan hanya pakar, semua ya.
Satu kali demo ngaku aktivis. Banyak tuh. Banyak yang begitu. Atau tiba-tiba apa namanya Instagramnya atau username-nya diganti Part-time Ustadz siapa gitu. Itu kan self kan? Iya dong, Betul. itu kan adalah dari masyarakat nih. Iya, Betul. itu seharusnya masyarakat bukan masyarakat atau sekolah. betul. Sekolah yang Anda sarjana, Nah. Anda doktor, Anda master, gitu-gitu kan. Betul. Tadi kita ngomongin apa? Utang. Ngomongin soal utang. Oh iya, utang. Jadi gini, Bang. Sebenarnya kenapa aman? Karena kan di aturan kita, di undang-undang kita kan udah dijelasin. Negara itu bisa berutang sampai 60% dari APBN, dari PDB. Ya udah aman berarti. Dan sampai sekarang utang kita nggak 60% dari APBN. Iya, kalau sesuai dengan undang-undang. Iya. Tapi kalau sesuai dengan apa namanya ya, Jumlahnya. gejolak dunia ditambah dengan jumlahnya. Justru aku lebih tertarik nih. Menurut Bang Mamat aman atau enggak? Nah, itu yang saya pertanyakan. Saya kan tadi bilang saya Iya. pertanyakan. Saya tidak pernah menurut, tapi menurut saya berbahaya. Karena Berbahaya nih. Misalnya, ini terus menaik gitu kan. Kita ini kayak ibarat kita aman di sekarang, tapi bom waktu gitu. Yang harus diselesaikan di kemudian hari. Sementara impor kita berkurang. jadi menurut Bang Mamat itu berbahaya karena jumlahnya menumpuk. Jumlahnya sekarang, menumpuk dan akhirnya kemampuan nanti membayar kita itu tidak. tidak stabil. Siapa bilang? Stabil. GDP kita sebesar apa kalau Bang Mamat tahu? Oke. Kita itu salah satu negara dengan GDP terbesar di dunia, 20 besar. Berarti kita negara ini produksinya besar sekali. Oke. Karena kita punya bonus populasi, bonus demografi. Kita juga negara komoditas. Itulah kenapa di antara semua guncangan ekonomi global yang ngejatuhin negara-negara lain ini kita masih bisa bertahan. Batu bara kita dicari. Sawit kita dicari yang bahkan dulu diblok, diboikot, sekarang orang ngantri cari. Sampai Korea itu panas. Sampai panik ketika Indonesia berhenti melakukan ekspor sawit, ekspor batu bara kemarin. Itulah kenapa acara-acara internasional di masa pandemi ini dan semua acara-acara besar ya, G20, Piala Dunia besok, U20. Semoga diboikot. Lanjut, semoga diboikot. Setuju. Banyak event-event internasional yang dihelat di Indonesia dan ya kayak IMF ataupun World Bank ataupun negara Treasury Ministernya US ya, si Yellen, Menteri Keuangan lah sederhananya, Menteri Keuangannya US juga mengapresiasi dan berharap banyak kepada Indonesia. Dan sampai baik Vladimir Putin maupun Zelensky menerima presiden Indonesia waktu kunjungan, itu kan sesuatu yang oke, kita bisa nilai dan kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri kok, tanpa kita harus terpengaruh sama opini ataupun asumsi orang. Seberapa penting peranan dan krusial kita dan bagaimana stabilitas kita sekarang. Artinya pendapatan Indonesia Besar, Bang. Tetapi kenapa pembayaran bunga terus-terusan gitu loh. Tapi Hanya bunga, pokoknya tidak ada, dan ini kan akan menumpuk terus. nah, pemahaman orang soal utang adalah mereka menyamakan utang negara seperti utang rumah tangga. Oke. Menurut Abang utang Cina aman nggak? Iya, tapi pendapatannya utang Cina Belum gila-gilaan, tentu. pendapatannya juga gila-gilaan. Belum tentu. Sekarang negara dengan utang terbanyak menurut Abang apa? Amerika kan? Salah, Jepang. Apa? Jepang sekarang? Jepang. Utang luar negeri terbanyak apa? Cina. Cina. Jepang. Populasinya berapa? Iya. Sekarang sumber Makanya ada utang. program nikah di sana. Nah, betul. Bisa poligami. Makanya industri. Bisa poligami di sana kan? Oh, aku nggak tahu tuh. Tapi Karena industri populasinya pengen dinaikin. Iya, gitu. karena mereka karena orang-orang Jepang ngerasa tidak harus berkeluarga dan tidak harus beranak. Gini, Bang. Ketika kita bicara utang, sekali lagi aku bukan pakar ya, cuman apa yang kupahami adalah yang kita harus lihat bukan cuma nilainya, tapi jumlahnya, bukan cuma jumlahnya, tapi sumber pendanaannya. Oke. Sekarang kita harus tahu dulu porsi utang luar negeri Indonesia berapa? Utang dalam negeri berapa? Dari mana utang itu didapat? Apakah itu murni dari luar negeri semua atau badan pembiayaan? Nah, moga cari di APBN kita karena APBN kita sangat transparan. Ada. Sedangkan porsi paling besar utang negara Republik Indonesia itu adalah utang dalam negeri. Dalam negeri. Swasta ya? Bukan, pembelian SBN, obligasi, Oke. sukuk. Artinya itu berputar di dalam negeri kita sendiri. Kenapa 98 kita jatuh? Karena 85% itu Utang luar negeri. Ya. Itu yang harus kita pahami. Tapi ya gampang ketika saya bikin konten. Berapa persen sekarang? Kalau Aku boleh nggak- utang luar negeri Indonesia. Yang aku tahu adalah utang dalam negeri Indonesia sekarang lebih besar porsinya. Oke. Jumlah persentase persisnya
Karena itu kan bergerak terus. Aku belum berani ngomong tapi bisa dicek. Tapi masih dalam taraf aman. Taraf aman. Kalau nggak aman aku bakal bilang, oh kita itu lebih besar hutang luar negerinya. Oke. Gitu. Oke. Cuman aman bukan berarti kita bisa berleha-leha. Memang perlu pengelolaan yang baik. Memastikan utang itu produktif. Memastikan utang itu bisa memutar roda perekonomian dan dirasakan masyarakat gitu. Yang harus kita awasi adalah bukan jumlahnya tapi penggunaannya itu loh. Nah, itu dia. Ini masuk penggunaan nih. Nah, Penggunaan utang, penggunaan APBN. Kemarin Ibu Sri Mulyani mengatakan, ayo habiskan 1.200 triliun ini dalam jangka waktu 3 bulan ya. Kalau nggak salah 3 bulan apa sebulan? 3 bulan ya. 3 bulan gitu. Kenapa pola pikir orang Indonesia? itu bukan pola pikir orang Indonesia, itu pola pikir ekonomi. Pola Karena pikir GDP, ekonomi? karena Abang tahu gini, Penyerapan anggaran mau bukan tepat sasaran ataupun tidak? bukan sederhana tepat sasaran ataupun tidak itu nanti. Nah, Sekarang bukan kita bahas dulu dari keilmuannya ya, Bang. oke. Ya. Karena gini, GDP satu negara dihitung dari pertama konsumsi, kedua investasi, ketiga belanja pemerintah, Ya. ekspor dikurang impor. Artinya ada komponen belanja Plusnya di pemerintah. situ ya. Ketika pemerintah melakukan belanja, siapa yang dapat uang? Ini dong, masyarakat dong. Nah, betul. Kalau pemerintah tidak melakukan belanja, pemerintah itu bukan perusahaan. Tapi mindset yang ada di kepala kita adalah pemerintah harus untung. Lah kalau pemerintah untung yang dapat ya mereka dong. Ya karena ada BUMN. Ya makanya Yang kerjain semua BUMN. Betul. Yang kembali lagi ke situ. Nah. Jatuhnya bisnis. Makanya Bubarin kan Kementerian BUMN. ngeri. Soalnya kan ini bagian di situ nanti di highlight nih. Nah, bagian saya puji tadi kan di highlight. soalnya kan kalau di tempat saya pernah bekerja kita kan mengelola uangnya ya, Bang. Kita mengelola uang masuknya. Iya. Distribusinya, tapi yang menggunakan kan bukan kita. Betul, itu dia. Letak kesalahannya tidak ada pernah di situ. Saya tidak pernah itu memujinya berdasarkan tupoksi kan. Iya. Mengkritiknya juga berdasarkan tupoksinya gitu loh. Kalau dibilang negara tidak berbisnis ya Kementerian BUMN ini ikut dalam bisnis. Seharusnya kan negara tidak berbisnis. Nah makanya seharusnya. Balik lagi ke GDP tadi. Artinya ketika Bu Sri Mulyani bilang instansi habisin belanja. Artinya salah satu view yang bisa kita lihat adalah dengan instansi melakukan belanja, ekonomi berputar. Uang berputar, ekonomi berputar, bergerak, masyarakat pertumbuhan bergerak. ekonomi naik. Naik, GDP kita aman. Oke. Karena kan balik lagi kondisi ekonomi global, walaupun situasi kita aman sekarang ini, bukan berarti kita bisa yang berleha-leha dan nggak waspada kan. Karena tapering ini akan terus terjadi, dolar itu akan terus menguat dan itu jelas berpengaruh. Dolar atau yuan? Hah? Dolar atau yuan? Dolar sekarang karena The Fed itu ngerek suku bunganya. Nah. The Fed ngerek suku bunganya dan ketika mereka mengerek suku bunganya artinya lebih menjanjikan kalau kita beli obligasi Amerika. Kalau kita udah beli obligasi Amerika kita untung dong. Oke. Karena share-nya lebih banyak kan. Makanya ada capital outflow di mana-mana. Makanya sekarang market alternatif kayak Bitcoin, cryptocurrency itu jatuh semuanya karena orang narik uang dari situ. Setelah di POM tinggi-tingginya bulan November tahun lalu, blast. Bearish di bulan Januari. Karena orang tarik semua ya. Ya, itulah bagaimana ekonomi bekerja sebenarnya. Salah satunya juga fenomena NFT dulu. Oh ya, iya. Itu juga orang-orang sekarang udah sangat-sangat gampang termakan naratif ekonomi, Bang. Iya. Asal kita bisa ngecap dengan bagus saja, asal Iya. kita bisa Ini bunganya menjanjikan 20% tidur-tiduran aja. Ini masa depan metaverse Iya. loh. Jangan sampai kalian nggak beli NFT sekarang. Saya loh, harus Bang. aja menghabiskan kopi ini untuk dapat cash flow. Iya kan, menghabiskan asam lambung saya ini hanya untuk mengobati lagi gitu. Padahal kita udah tahu nih, ini barang nggak ada gunanya sebenarnya. Iya. Kayak saya tidak pernah tertarik gitu-gitu. Gak ngerti saya. Sudah Alhamdulillah sih saya tidak mengerti ya. Sudah betul, Bang. Udah betul kata guru SD kita dulu, pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, kalau ada uang lebih investasikan atau tabung gitu. Kalau ternyata masih ada uang lebih ya boleh untuk memuaskan keinginan. Tapi yang akhirnya ke pemenuhan kebutuhan primer ini pertama. Tapi kayaknya sekarang ini pemenuhan kebutuhan dan keinginan di atas 60%. Nah, betul. Beberapa orang kan beberapa orang tidak ingin menjadi kaya, ingin terlihat kaya. Nah, itu yang sulit. Masalah ada yang tidak pengen terlihat kaya, tapi kayak kok habis ya tiba-tiba. Keinginan ini. Iya. Tiba-tiba ukur timbangan, oh iya berat badan naik. Tiba-tiba, oh iya ya kemarin tidur pagi. Gitu. Ya. Itu balik lagi ya. Balik lagi yang tadi. Masalah kenapa instansi itu disuruh belanja ya. Berarti kalau duit sebanyak itu nggak diputar ya kasihan masyarakat dong. Betul. Sekarang masalahnya adalah
tepat sasaran atau enggak. Oke, Seperti ini yang kata keduanya. Bang. Dan itu bukan aku yang bisa jawab. Betul, betul, betul. Tapi ya visinya itu. Tapi lebih bermanfaat mana, Bang? Oke lah, nggak usah iya. jawab yang tepat sasaran atau tidak. Itu Kementerian Dalam Negeri urusannya. Atau kementerian apa dah urusannya gitu. Dan pengawasannya di mana ya, gitu. Perindustrian, daerah tertinggal, itu desa. Ya kan banyak Desa kementerian Poor village. Iya, ini tepat sasaran atau tidak. Tapi kalau disuruh bandingkan, mendingan penyerapan anggarannya tidak 100%, tetapi tepat sasaran, atau kebalikannya. Ya, Kita habisin 3 bulan, tapi nggak tepat sasaran. tapi kemana-mana nih, nggak tahu tiba-tiba ada tersangka A, tersangka B, tersangka C. Ya mending yang pertama lah. Kenapa? Ya karena masyarakat, balik lagi, negara itu adalah rakyat itu sendiri. Tapi kan bisa jadi kalau yang lebih dipenuhi yang ini, yang penyerapan anggarannya, bisa jadi bahwa masyarakat juga tidak mendapatkan apa-apa dong. Iya, betul. Berkumpul kepada satu titik. Betul, makanya aku bilang mending tidak terserap 100% tapi tepat sasaran. Oh, yang kedua berarti ya? Abang bilang yang pertama itu Iya, tadi. iya, tidak terserap, tidak Iya. terserap 100%. Ini sebagai warga negara ya. Betul, tapi tetap tepat sasaran. Sekarang memastikan itu tepat sasaran atau enggak. Iya. Itulah problematikanya, nunggu Bang Mamat presiden lah. Ush. Ya, Dukungan satu, mantap. Dukungan satu, tapi Anda tidak bermanfaat. Partai. Karena dukungan masyarakat tidak ada guna. Karena kan dukungan partai. pelaksanaan dan pengawasan itu harus berjalan beriringan. Oke. Kan? Bagaimana bisa uang yang dikeluarkan itu bisa benar-benar tepat sasaran. Itu terdengar sederhana, namun kita sama-sama tahu bagaimana bisa menjamin itu berjalan dengan baik. Kalau kita sendiri tidak ikut dalam pengawasan tersebut. Oke. Itulah fungsi otokritik dari masyarakat kepada government-nya sendiri. Iya, makanya jangan apa-apa marah gitu kan. Boleh, negara demokrasi. Iya. Yang jangan itu adalah kita berusaha mengontrol emosi orang lain. Iya, betul. Itu yang sering saya bilang, ya udah kalau masyarakat kritik ya didengerin kritiknya. Iya, siapa tahu ada yang benar kan? Iya betul. Iya. Kritik-kritik aja. Iya. Toh berarti masyarakatnya masih peduli. Dan sayang. Dan Seperti sayang. orang tua memarahi anaknya. Betul. Kami kan orang tua bagi negara. Kita kan rakyat, kita punya wakil. Iya, Ya wajar dong. Makanya kita Iya. yang orang tua kan, kita memarahi karena sayang. Iya kan? Betul. Wis. Tapi kan zaman sekarang ada anak laporin ibunya ke polisi. Ada anak mukul bapaknya, kan macam-macam, Bang. Agak susah ya, Iya. agak kompleks ya. Banyak Iya. kali anomalinya. Anomalinya banyak nih. Bakar rokok dulu. Mulai durhaka memang. Tapi Bang, kita ditakut-takuti. Kita punya bonus demografi. Sebenarnya itu bisa menjadi bermanfaat. Tapi bisa ataupun jadi bisa beban. jadi bumerang. Iya. Ya kan? Bisa jadi Entah itu bumerang. aset, entah itu expense. Tergantung bagaimana mengelola bonus Iya. demografinya. Bisa jadi tiba-tiba bonus demografi ini secara ekonomi bagus, tapi masyarakat terpecah belah, bisa juga. Karena semua orang bisa main medsos, iya kan? Iya dong. Apa saya harus ngomong mengubah dari dalam? Wah, mengubah dari dalam. Kalau mengubah dari dalam, Anda satu orang berusaha masuk mengubah dari dalam, jangan harap Anda. Paling tidak Anda 500 orang, sama-sama yuk kita sepakat masuk. Ah itu, baru jadi mayoritas di dalam kan. Nah, bonus demografi ditambah dengan ancaman resesi ekonomi 2023. Abang di beberapa konten mengatakan bahwa gak usah takut, Nggak usah khawatir. gak usah khawatir, ya kan? Santai aja, kita stabil kok. Ya. Iya kan? Tapi kan ada ancaman itu bahkan dari negara sendiri. Hati-hati ya. Iya. Itu peringatan ya jatuhnya. Gimana? Jadi gini, ada satu buku Keynes yang nulis dan dia menjelaskan soal animal spirit, spirit hewani, ya. tentang ekonomi dan bagaimana manusia bertindak. Gue nggak bilang itu benar 100% totally aman, nggak ada sama sekali Bang. Dan gue kan selalu ngomong resikonya dan apa yang terjadi, bahkan gue bilang dolar akan semakin terus naik. Ini perusahaan-perusahaan startup adalah salah satu dari perusahaan yang punya resiko tinggi, karena kan mereka selama ini bakar duit, bermoney, ngarapin venture capital, ngarapin pemodal, ujung-ujungnya ya pemodal itu udah narik uangnya semua ke US sana dan mereka harus tetap survive. Makanya kita lihat belakangan kan banyak startup berguguran. Gulung tikar ya. Ya. Terus bisnis ekspor impor kayak garment, tekstil, terus juga pupuk itu juga jadi mahal. Dan jelas dampaknya ada. Tapi balik lagi, resesi atau enggak. Orang banyak banget ngomong A to Z soal resesi, tapi definisi resesi itu sendiri mereka belum. Tahan Bang, silakan. Abang sekarang giliran. Giliran Bang, kayak saya tadi, silakan. Silakan. Ada apa nih Bang? Ada apa nih? Ada apa nih Bang?
kereta ya. Oh iya, kenapa Bang ada kereta lewat? Katanya dekat stasiun Jatinegara. Oh, negara apa Bang? Negara api kali ya. Ya suka bakar duit ya negara. Ya, kan bermani tadi. Iya, bakar duit kayak. Nah, balik lagi masalah definisi resesi sendiri. Orang tuh belum tahu, belum paham. Betul. Resesi itu gampang. Pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Amerika Ya. Serikat kuartal 3 keluar datanya, mereka nggak resesi. Kita kemarin minus di pandemi ya? Pertumbuhan Pandemi. ekonominya. Dari sejak Berapa kuartal? 2 dan 3 kalau nggak Itu resesi kan? Itu resesi. Oke. Dan seberapa buruk dampaknya? Untuk beberapa orang itu bisa sangat buruk. Untuk Oh iya, beberapa orang PHK di mana-mana. PHK di mana-mana, pendapatan ekonomi Potong tidak gaji. berputar, Iya. potong gaji, tapi kita survive, bertahan, kita tumbuh. Kenapa bisa begitu? Karena pengelolaannya, Bang. Karena balik lagi negara yang sekarang habis-habisan. Dulu kan kebijakan yang tidak melockdown total itu dikritik habis-habisan. Iya. Tapi somehow sekarang jadi sesuatu, oh iya kalau di lockdown total apa jadinya kita? Iya, iya. Sebenarnya beberapa orang juga tidak mengkritik, kayak tadi saya bilang ya, tidak mengkritik tidak lockdown total. Cuma mengkritik denial-nya di awal, Penamaan-penamaan itu penamaan-penamaan, mengakali undang-undang gitu kan. Kayak kita, kayak undang-undang itu kan kalau dalam sebuah negara kayak kitab suci lah. Iya kan? Kalau dalam sebuah negara jangan dipelintir lah menurut saya ya. Jangan saya tiba-tiba saya bilang undang-undang kitab suci nggak ada bilang Nanti gitu. jadi fiksi non fiksi. Iya, bisa aja nih. bagi sebuah negara undang-undang itu patokan lah. Iya. Tetapi diakali dengan penamaan-penamaan istilah-istilah sehingga negara tidak berkewajiban terhadap rakyatnya gitu kan. Sama denialnya di awal. Kalau nggak denial dari awal kita udah siap-siap dari awal aman tuh. Atau terbuka aja ya. Iya, terbuka aja. Pandemi udah sampai Singapura, bulan depan masuk Indonesia ya. Ya gitu aja kan. Nah itu tadi Bang, karena ketika satu negara dinyatakan resesi atau enggak, itu kan ketika pertumbuhan ekonominya itu mengalami perlambatan, minus, GDP-nya berkontraksi istilahnya. Nah GDP ini komponen penyusunnya adalah yang tadi aku jelasin, konsumsi masyarakat, belanja, spending money, belanja rumah tangga gitu, investasi, belanja pemerintah, ekspor dikurang impor. Nah kita mengalami resesi waktu itu karena konsumsi kan berkurang. Siapa yang mau beli? Toko-toko tutup. Nah, orang-orang kayak Abang bilang tadi, orang-orang di PHK, orang-orang nggak punya penghasilan. Konten-konten libur. Konten-konten libur, ya kan? Udah banyak. Nah, kalau lu punya toko atau lu punya produksi, yang ngapain lu jualan kalau nggak ada yang beli? Iya. Nah, itulah contoh bagaimana resesi itu terjadi. Nah, di kondisi sekarang adalah ancaman resesi Tapi e-commerce laku waktu itu. ya karena kan Tiba-tiba dengar paket. Ini tetangga beli mulu ya. di negara lain belum tentu Bang paket itu bisa jalan karena lockdown total kan. Iya. Kita kan nggak lockdown total. Nah, balik lagi masalah resesi tadi. Resesi 2023 itu ancaman paling besar ada di impor, ekspor dan impor. Kenapa? Karena faktor dolar tadi, karena faktor supply chain tadi, faktor logistik tadi. Ketika itu berkontraksi, ketika ada negara yang benar-benar bergantung sama ekspor impor, mereka maka akan dalam situasi yang sulit. Makanya resesi sekarang paling mengancam negara-negara manufaktur macam Jerman, Korea, dan Jepang. Karena mereka membutuhkan Mereka sangat-sangat tergantung pada ekspor dan impor. Iya. Karena penyusun GDP tiap negara itu berbeda-beda. Beda. Porsi paling besarnya di mana? Kalau Indonesia masih dikonsumsi karena kita punya bonus demografi tadi. Iya. Itulah Jadi itu kenapa. keuntungan bonus demografinya. Itulah ya? keuntungan bonus demografi. Memang akan ada banyak yang terdampak, tapi di satu sisi apakah resesi? Tidak. Kalau saya bilang, apakah resesi? Ya tidak. Balik lagi ke animal spirit tadi. Yang bisa menyebabkan kita resesi, itulah kenapa aku bikin konten untuk menenangkan orang. Yang bisa menyebabkan kita resesi sekarang kalau konsumsi kita melambat. Kita punya uang tapi nggak kita spending. Itulah cikal bakal komentar Ibu Sri Mulyani soal penyerapan anggaran. Salah satunya mungkin ya, saya nggak tahu. Iya, Silakan iya, ditanya. maksudnya itu akan bermanfaat kan? Iya, itu untuk akan konsumsi tadi kan. Betul. Misalnya untuk kelas menengah lah, menengah ke bawah atau menengah ke atas yang memang masih punya daya beli ya. Ketika mereka menyimpan anggaran, mereka menyimpan spending ini, mereka tidak memutar roda perekonomian, mereka berhenti untuk beli makanan, beli rokok, beli jajanan, beli warteg, nasi padang. Yang punya usaha, produksinya akan berkurang. Dan ini berpengaruh sama komponen konsumsi tadi. Ya. Dan kalau konsumsi ini kena, ya kita resesi. Makanya ketika kepanikan itu muncul, karena manusia bergerak ya seperti binatang yang lain, mereka based on spirit, based on insting mereka. Ketika mereka tahu akan ada ancaman di depan, mereka akan menyimpan dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan tabungan, safety dan lain sebagainya. Yang mana itu nggak Justru salah. itu, tapi itu berbahaya kan? Tapi di satu sisi ekonomi tidak berputar. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang berputar.
Mulai makan sehari sekali. Iya. Mulai intermittent atau Tidak lagi daily liburan. bujur. Iya. Mulai mangkas list liburan. Wah, mau resesi nih kita nabung gitu kan. Iya, kan semua orang berpikir demikian jadi ya. Karena Berarti kepanikan narasi dong ya gelap. yang akan membawa ini ya. Justru karena ketakutan inilah yang bisa jadi resiko untuk resesi itu. Karena balik lagi kalau kita pahami situasinya, kita belajar ilmunya, kita punya pemahaman soal makroekonomi, kita tahu impor ekspor kita berdampak tapi konsumsi kita masih bagus, kita nggak akan resesi. Tapi sampai kalau konsumsi ini yang berpengaruh, orang-orang mulai tidak sadar soal ekonomi, orang-orang mulai tidak sadar soal bahaya. Maksudnya orang-orang mulai parno, orang-orang mulai takut, orang-orang mulai tidak menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, maka ya kemungkinan resesi itu. Ini sebenarnya analogi paling gampangnya adalah ketika pandemi di awal-awal, ketika semua orang panik memborong masker, memborong oksigen, maka banyak orang yang terdampak akibat itu karena kepanikan itu ya. Seperti itu kan? Itu masuk dalam turunan ekonomi lagi, Bang, supply and demand. Iya. Hukum permintaan dan penawaran. Jangan sampai ini kacau karena mekanisme pasar itu harus dijaga. Orang-orang Dan tetap itu karena harus kepanikan juga kan? Karena kepanikan juga. Itulah kenapa padahal aku tuh udah mulai jarang bahas ekonomi sebenarnya. Sejak perang Rusia Ukraina terus bahas tentang kejatuhan cryptocurrency NFT dan ternyata terbukti lagi. Terus akunya pengen bikin konten-konten yang santai aja gitu, masak atau ngapain. Jangan bikin konten kopi-kopi ya. Kopi-kopi keliling ngobrol-ngobrol ya. Udah kan enak buat podcast ya, taruh kamera kayak gini udah edit selesai gitu. Kadang kita nggak sadar juga ada kamera, baru kita tahu ya ada kamera. Asal ngomong lupa kalau ada kamera gitu. Terus tahu-tahu kan ini lama-lama gelap sampai aku kan punya coffee shop, punya kedai kopi. Wah, bisa nih collab kita bawa ke sana. Bisa, Bang. Wih. Aku sangat open dengan kopi saset. Oh iya. I love Kita udah kopi. gantung dari kapan nih nggak masuk juga. Tolong ya. Satu merek doang deh. Banyak itu, banyak itu. Kukira hari baik doang, good day. Oh iya. Di belakang itu CBA. CBA juga kita gantung, nggak masuk-masuk. Tolong dong, punya sense dong. Ekonomi bergerak karena kalian mau spend money gitu. Ya kan? Itu karena kemarin iya sampai ini kan menjangkau masyarakat, sampai menjangkau karyawan lah. Pegawai di kedai itu nanya, "Oh, Bang, ini gimana? Katanya resesi ya. Berarti ini ya. Kita gimana nih? Gua harus nabung nggak ini. Gua harus simpan duit." Oh, jangkauannya seluas ini toh ternyata. Dan sebelum aku buat itu kan semuanya ngomong gelap aja, Bang. Iya. Tiba-tiba saya nongol bikin konten nggak seburuk itu kok. Walaupun reach-nya nggak besar, walaupun jangkauannya nggak besar, tapi semoga itu bisa bermanfaat. Iya. Karena pengelolaannya masih tepat ya. Aku nggak bisa bilang tepat atau enggak, cuman ya at least kalau sekarang yang kita rasakan kita masih bisa beli rokok, Bang. Masih beli rokok walaupun harga naik terus ya. Walaupun harga naik terus. Tapi mudah-mudahan kita berhenti rokok, Bang. Betul. Iya, saya berharap saya pengen sekali. Aku udah dari menyesal. Dari 2011 bilang begitu. Iya, menyesal, Bang. Tahu gitu saya nggak merokok dari dulu. Pindah aja, Bang. Akibat pancing doang saya. Kenapa? Mancing. Lihat teman merokok kayaknya enak ya. Kena angin, narik ikan gitu kan. Coba dong, coba langsung. Kalau Bang Mamat enak, alasannya masih oke. Kalau aku merokok, kok keren ya. Oh, saya enggak. Saya karena kedinginan. Iya, cringe sekali kan. Saya karena kedinginan, teman-teman kok stabil aja gitu kayak menarik ikan kayak semangat, santai gitu. Akhirnya coba ketagihan. Bang, Harus tapi di terakhir ya, udah mau sholat kita kan? Iya, insya Allah. Ya, terserah sih ya masing-masing. Iya. Masing-masing. Saya udah aja kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tahu gitu saya duluan yang ngajak ya. Gimana Bang, gimana? Tapi kalau dari obrolan abang tadi, part-part akhir tadi lah, kunci daripada bagaimana ekonomi itu bisa stabil, kunci bagaimana negara ini bisa stabil mengelola ekonominya atau pertumbuhan ekonomi yang bagus adalah di masyarakat. Di masyarakat, salah satunya di masyarakat. Konsumsi masyarakat, belanja kelas pemerintah. menengah ke bawah. Kelas menengah, karena jangan gini. Kebanyakan kan yang salah satu aku autokritik juga adalah kita tuh orang-orang kelas bawah. Sorry it is way, orang-orang tidak mampu. Ini mereka sudah harus menanggung beban hidup yang banyak, udah menanggung masalah yang banyak, terus dibebankan lagi tugas gitu. Seharusnya ini jadi partisipasi kaum menengah ataupun masyarakat kelas atas sebenarnya. Dan masyarakat kelas bawah emang harus ada bantuan langsung, harus
dibantu langsung Iya, sama iya. Subsidi silang pemerintah. lah istilahnya. Iya, karena ini yang harus kita benar-benar jaga kan. Karena problem di Indonesia ini yang nggak banyak dibahas orang, tapi yang sejauh ini aku pikirkan dan selalu aku kritisi adalah kita itu timpang sekali. Antara atas dan bawah ya? Iya, kesenjangan sosial kita itu terlalu Timpang. besar. Yes. Cuman 1%, data terakhir yang aku tahu cuma 1% dari masyarakat Indonesia itu 1% dari populasi Indonesia menguasai 46,6%. Kayaknya di atas 50% Bang, data sekarang. Data sekarang ya, Iya. data terakhir yang aku tahu 46, 10% menguasai 76. Iya. Wow. Nah, itulah kalau Abang kan otokritik ke masyarakat ya. Apa Enggak, ke otokritik pemerintah loh, ke Oke. negara loh, Ke negara. government loh. Iya, Maksudnya ke diri sendiri loh. Iya. Ini loh yang harus diselesaikan loh. iya. Ayo, teman-teman kita harus tahu loh, ini Iya. ada kesenjangan yang luar biasa dan teman-teman yang pintar ini gimana sih kesenjangan Betul. ini bisa beli gitu. teh, beli apa, jangan di korporasi, beli di warung-warung. Aku pernah bikin konten itu, Iya Bang. kan? Iya. Kita tadi beli di warung ya? Betul. Warung samping ya? Iya. Wah. Pakai QR nggak? Enggak. Enggak. Soalnya tadi QR per 1 November udah habis. Aku gini, Bang. Mungkin aku sering ngomongin finansial, tapi konten-konten yang aku bikin soal finansial itu sesimpel lu kalau punya duit dan beli rokok, nggak usah jauh-jauh, warung sebelah lu beli. Untung 1.000 aja bisa menghidupi kaki anak. lima, Iya. gitu-gitu ya. Yang Makanya kayak gitu. izin-izinnya juga jangan diperbanyak. Yang itu, yang kelas atas, ya kan? Betul. Di mana-mana kan ada kan, berdampingan kan? Iya, itu kan pemerintah juga sebenarnya kalau mau menggerakkan yang ini. Iya. Makanya saya beberapa kayak di tempat Abang, di kampung Abang, di Padang sana, ya kan belum ada kan? Nah, itu saya justru bagus tuh. Yang korporasi-korporasi justru yang hidup. Yang Maret ini ya. Iya. Bukan yang Februari ya, yang Bukan Maret. April, bukan. Iya, iya. Iya. Yang hidup justru yang kecil-kecil ini, Iya. sehingga mereka juga bertumbuh gitu kan. Dan mereka juga belanja ke pasar, pasarnya dapat lagi. Betul, dan itu memutar ekonomi yang tadi semua yang dijelaskan ini maksudnya ada ke situ kan. Iya. Yang di bawah itu bergerak, mendapat supply, kemudian ekonomi bergerak, belanjanya, konsumsinya tetap jalan sehingga pertumbuhan ekonomi kita Betul. bagus. Dan kepada pemerintah nih terakhir. Ah. Kenapa kalau tahu problemnya adalah ini untuk kita mencegah resesi dan lain-lain, kenapa investasi yang dilakukan investasi kelas atas, membangun A, membangun B, membangun C, bukan UMKM yang mendapat porsi terbanyak, tapi kita lihat BUMN mendapat suplai dengan begitu besar dibandingkan UMKM. Ini terakhir nih. Kenapa ya? Nah, kenapa nanya saya? Kalau kita tahu sama-sama, ini dari semua muara itu saya tampung di akhir. Mampus Anda ya. Dari tadi Anda sudah puji-puji kan ini. Itu yang kita kritik kan. Artinya Kenapa yang dibiayain itu perusahaan-perusahaan besar? betul ya. Kenapa bukan fokusnya di UMKM? Betul. Kenapa tidak menggerakkan ekonomi kecil-kecil yang ini yang dibiayai, dimodalin? Walaupun saya ini sedikit ya, ralat sedikit dibiayain juga. Tapi kalau kita lihat secara nilai, sepertinya ya ini lebih besar gitu. Investasi tol, investasi macam-macam itu jauh lebih besar dan penggunaannya untuk swasta. Justru menarik, Bang. Karena kan ketika bicara kayak gini, mungkin orang kebanyakan akan berpikir dan menjawab dengan intuisi. Oke. Maksudnya bagaimana kalimat, bagaimana jawaban itu keluar itu meyakinkan. Ya. Tapi rapuh Ya. kenapa? Ya. Karena besar itu adalah sesuatu yang bisa dihitung. Besar seberapa besar, kecil seberapa kecil. Iya. Tolak ukur besar dari apa, kecil dari apa. Betul. Nah itu yang aku belum tahu, jadi aku nggak bisa jawab. Oke. So dari pernyataan Bang Mamat, Yes. misalnya Nggak kecuali Bang masalah. Mamat bilang kayak gini, ekonomi Indonesia 90%-nya digerakkan perusahaan besar. Aku bisa bantah. Kenapa? Karena 90% ekonomi Indonesia digerakkan UMKM. Iya. Itu aku bisa bilang. Iya. Tapi kalau Maksud aku kebijakan, Bang. Kebijakan pemerintah secara utuh, investasi. Kemudian perusahaan luar. Itu kan menambah uang, memang menambah modal di sini ya. Mungkin Bang Mamat bermaksud kenapa yang dikasih space untuk berinvestasi itu perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan dari sini. Betul. Mungkin kayak gitu ya? Iya. Nggak tahu Bang, bukan presiden aku. Tapi secara ekonomi yang tadi kita bahas dari awal sampai Kan akhir. beda. Kementerian Keuangan itu mengelola APBN, Bang. Iya. Nilai dari APBN itu kan ada pendapatan pembiayaan belanja negara gitu. Iya. Kalau Bang Mamat nanya kenapa UMKM disubsidi, kenapa pajak UMKM
kurangi karena UMKM sekarang bayar pajaknya 0,5% Iya, kan PPh finalnya. Ya itu karena untuk mendorong UMKM, untuk UMKM, bentuk iya. stimulus fiskal Iya, tadi. iya. Tapi kalau kenapa Kebijakan investasi, utamanya, ya. membuka investasi misalnya IKN, Proyek Jakarta proyek, Bandung, ya. Yang justru menyerap anggaran kan? Nggak tahu juga itu menyerap atau enggak. Iya menyerap Karena sekali dong. Kan Jakarta Bandung udah berapa kali pakai APBN? Atau IKN juga kan pakai APBN berapa persen? Karena Artinya gini, yang Bang. kita akan menikmati itu baru 10 tahun sementara resesi Dan depan belum mata, tahu kita bisa ancamannya. menikmati. Dan belum tahu bisa balik atau enggak. Iya, Dan sementara resesi di depan mata gitu. betul. Itu juga sepakat dong abang dong bahwa ini kebijakan yang mungkin kita bisa Sepakat atau enggak itu kita beda bisa lagi. kita bisa berhitung lagi bersama gitu kan. Harus dihitung benar-benar, bukan bisa berhitung ya. Soalnya Karena kesalahan hitung Jakarta Bandung kan salah hitung. Salah hitung, mau tidak Tapi mau kan negara kita nggak- tanggung. Tapi kan kita nggak pernah tahu bang, beneran salah hitung atau enggak. Siapa yang bisa memastikan itu salah hitung atau enggak? Pidato sendiri dari dulu tidak akan ini sudah Karena dihitung. Tidak akan menggunakan APBN, Tapi tahu-tahu ternyata pakai. nambah. Nambah. Iya, Porsi berarti salah APBN kan? lebih besar. Berarti salah kan? Betul. Kalau misalnya Salaman seperti dulu. itu. Salaman dulu. Iya. Soalnya kan gini. Karena balik lagi. Kereta lagi, Bang. Gak apa-apa, udah. Gak Ngomong apa-apa. kereta Bandung sih Gak apa-apa, soalnya. giliran saya soalnya gak apa-apa lanjut ya. Wah ini kereta ekonomi nih. Ekonomi. Bukan kelas atas. Bukan kelas atas. Suaranya kelihatan. Kereta apa ini? Molotov kayaknya ya. Pakai koral masih. Iya. Kenceng banget. Oke. Bang Mamak ngasih pertanyaan yang tidak sesuai kapabilitas saya Gak sih. apa-apa, Dia- ini secara pribadi. secara pribadi perhitungan. ya. Agak berat sih Bang walaupun secara pribadi sebenarnya. Takut salah ya? Takut salah, ada anak istri. Oh. ya kan? Itu bukan takut salah. Takut jujur. bukan. Karena gini, percaya atau enggak, 2 tahun aku nge-YouTube, walaupun terlihat sangat kritis membahas finansial dan segala macam. Mungkin orang menilai ini bukan sesuatu yang bagus atau sesuatu yang positif atau apa. Aku bekerja sebagai pegawai negeri sipil, aku diikat kode etik dan kode etik. Iya. Itu adalah hal yang sangat aku hormati. Betul. Aku nggak merasa itu adalah sesuatu yang aku sepakati dari awal. Disumpah ya itu ya? Bukan disumpah sih Bang, ada. Itu ada sumpah nggak? Sumpah jabatan gitu? Sumpah jabatan ada, Ada kan? cuman di sumpah jabatan kan nggak itu. Cuman at least kita kan harus netral dan kita juga yang aku pahami dan mungkin beberapa teman yang lain tidak melihat seperti itu gitu. Cuman ya aku ngerasa aku tahu ini dari awal, aku mengambil profesi ini dari awal. Walaupun Segala itu risikonya ya. itu adalah bentuk aku sebagai manusia yang berkomitmen dengan apa yang sudah aku setujui dari awal. Komitmen. Komitmen. Jadi kalau Bang Mamat kenapa nggak melakukan ini menyerang atau apa? Enggak, saya nggak suruh nyerang. Ini mulai framing nih. Saya tidak suruh nyerang, saya suruh menganalisa. Iya, Saya suruh menganalisa. Even ya, Kira-kira gimana gitu. Dan itu aku pegang bahkan setelah surat resign aku udah masuk. Iya. Ya, artinya bahkan kalau sekarang aku bisa dibilang aku udah nggak nerima gaji kan karena bulan depan udah resign. Tapi kan masih kerja. Masih kerja. Komitmen tadi. Oh. Jadi ya mungkin makanya aku bilang kalau podcast ya di lain waktu. Iya. Nah, Kita undang lagi ya. Kita undang lagi di setelah resign ya. Harus jujur di sini ya. baru kita bisa Iya, bicara. sudah gitu kan. tidak terikat kode etik ya. Walaupun mungkin orang berpikir, ya udah lalu kan udah mau pergi, nggak gitu. Enggak gitu. Nggak gitu. Dan Ini pekerjaan teman-teman itu yang ketika ini, Mat nggak bisa Mat ya ini. Saya maklumi pengacara atau Iya. apa gitu. Oke, it's okay itu karena kode etiknya karena saya di kedokteran juga kan ada namanya sumpah dokter. Oh. Iya kan, ada namanya sumpah itu apa sumpah aduh sampai lupa saya. Sudah tidak lama tidak berkecimpung. Tapi Bang Mamat lulusan dokter, Kedokteran gigi. kedokteran gigi. Ya. Kenapa nggak meriksa gigi sekarang? Yang diperiksa negara terus. Karena politik itu adalah ilmu yang universal yang bisa mengatur sampai gigi Anda baik sekalipun. Iya kan? Gigi kita baik sekalipun itu sangat bisa diatur Berarti oleh Bang negara. Mamat tidak menghargai kepakaran tadi. Bukan tidak menghargai kepakaran. Bukan. Politik itu kan ilmu yang tanpa pakar. Kalau ada orang yang ngaku Ekonomi dirinya, ada pakar, iya. Kalau ada orang yang ngaku dirinya pakar Iya. politik maka Betul. Bukan Dan pakar. jangan lupa saya stand up comedian, saya seni kan.
Oke. Dalam pengantar buku ilmu politik adalah disebut politik adalah seni. The art. Iya, seni. Berarti saya masih seniman kan? Boleh. Iya dong. Agak sangat boleh. Boleh bahas politik dong. Saya tidak melarang. Ya, ayo resign cepat yuk. Resign. Tapi gini, bukan berarti dengan jadi PNS juga saya membela mati-matian. Bang Mamat lihat sendiri. Dari tadi tidak ada bentuk retensi atau yang kayak buzzer. No, saya bekerja. Dan di hari-hari terakhir pun saya ingin bekerja, saya masuk baik-baik dan saya harus keluar dari kantor. Betul sekali. Itu Oke, kalau gitu nanti kita akan berbincang lagi ya. Setelah resign ya. Setelah resign ya. Setelah resign saya menganalisa ketidaksesuaian ini gitu loh. hal-hal yang tidak sesuai. Hal-hal yang tidak sesuai. Tapi walaupun kalau kayak begitu kita sepakat bahwa ekonomi harus bergerak. Ekonomi harus bergerak. Harus bergerak dimulai dari bawah. Dari tengah ya, masyarakat tengah kelas atas membelanjakan duitnya ke bawah gitu. Iya, karena Itu kunci menghadapi resesi. kunci menghadapi resesi. Betul. Jangan sampai kita panik. Jangan sampai panik. Kita boleh menabung, kita boleh berinvestasi, kita boleh mengelola uang kita dengan baik, tapi di satu sisi jangan sampai semua informasi yang masuk di kepala kita menyebabkan kita tidak melakukan apapun yang pada akhirnya itu berdampak pada perputaran ekonomi secara Luas dan akan berdampak pada kita sendiri juga pada akhirnya. Iya, Bang. Iya. Kalau kita mau jualan merchandise nanti gak laku. Betul. Merchandise di sini juga nggak laku lagi, kalian beli nih baju baru. di sini belum laku lagi. Kalau Nah. kita nanti Bang Mamat bikin show, Ya, beli harganya pasti oh turun. resesi aku nggak mau beli. Ya, iya betul. Itu berdampak pada semua orang sih. Semua orang. Tapi satu hal ya yang harus kalian highlight ya. Saya memuji pengelolaan sampai sudah 2 kali krisis kita bisa stabil. Indonesia bisa stabil. Pertumbuhan ekonomi sekarang 5,sekian% kan. Tapi yang harus dipuji itu bukan cuma pelaku atau regulator, yang dipuji itu adalah partisipasi masyarakat. Iya, semuanya. Tapi kan Semua. yang regulator ini menentukan partisipasi masyarakat. Betul. Iya kan? Jadi dipuji duluan ini nih. Iya kan? Sehingga dia bisa membawa partisipasi masyarakat dengan kebijakannya. Iya dong. Iya, yang masyarakat nanti dulu. Nanti saya puji, sudah sering saya puji kalian. Ya. Jadi 2024 mau masuk partai mana, Bang Tidak. Mamat? Saya masih sepakat partai harus dibubarkan. Mending kita ngomongin itu tadi. Saya punya ide gila soal partai ini. Harus seperti Kementerian BUMN. Oke, kalau begitu kita kalau begitu saya mau Al-Kadir pamit. Bang Ferry terima kasih banyak. Thank you so Sudah much. azan, kita sholat dulu ya. Nanti ini di Oh nggak ini mau, kan? tetap nggak mau. Bukan nggak mau. Bukan. Tapi nanti kalau udah jadi dikasih dulu kan atau langsung tayang? Nggak usah takut. Kita apa adanya kita tayangin. Aku nggak mau nanti di feed Instagram. Assalamualaikum. Enggak. Ya namanya podcast, namanya ruang-ruang seperti ini kita tuh belajar. Ada Oke. yang tahu, ada yang tidak tahu. Saya juga ada beberapa yang tidak tahu, saya belajar. Yang paling penting kan masyarakat terinformasi dengan Betul. kalimat paling sederhana. Betul. Karena kadang-kadang ahli ekonomi membuat komentar, ahli ya, membuat komentar itu yang ditujukan kepada ahli ekonomi lain karena bahasa-bahasanya sulit, masyarakat nggak mengerti. Itu kritik saya kepada para ekonom ya. Ya. Buatlah yang masyarakat bisa paham nih apa maksudnya. Oke, kalau begitu sudah azan ya, kita dengar bersama. Saya mau sholat dulu ya. Yang ini saya nggak tahu. Kalau begitu, kalau begitu saya Mamat Al-Kadir pamit. Tetap nonton Mamat Keliling di Has Kreatif, share, like, komen, dan subscribe semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat beraktivitas. Sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.